Scene di awal diperlihatkan beberapa polisi bersenjata yang bergerak menyusuri lorong yang gelap di Heart O, The City Hotel. Mereka datang ke kamar 303. Menendang pintu kamar itu, dan menemukan seorang wanita berpakaian hitam. Ini adalah Trinity, yang diperankan oleh Carrie Ann Moss. Trinity adalah salah satu orang yang berhasil bebas dari program Matrix. Dia kemudian mengangkat tangannya dari laptopnya. Di luar hotel, sebuah mobil melaju dan 3 agen keluar dari mobil tersebut dengan setelan jas berwarna hitam. Mereka adalah Agen Smith, Agen Brown, dan Agen Jones. Agen Smith dan letnan polisi berdebat. Agen Smith memperingatkan polisi bahwa mereka diberi perintah khusus agar menghubungi agen terlebih dahulu sebelum menangkap Trinity. Letnan pun menolak perintah tersebut, dan mengatakan bahwa mereka dapat menangani wanita tersebut. Dan dia juga memberitahu agen Smith bahwa pasukannya telah masuk ke gedung itu untuk menangkap Trinity. Lalu agen Smith memberitahu letnan itu bahwa pasukannya akan mati karena dibunuh oleh Trinity. Di dalam, Trinity dengan mudah mengalahkan 6 polisi yang dikirim untuk menangkapnya. Dia menggunakan teknik pertarungan yang melawan gaya gravitasi. Dia kemudian menelepon Morpheus, dan memberitahu dia bahwa salurannya telah dilacak. Morpheus kemudian memberitahu Trinity bahwa dia harus keluar dari gedung itu karena 3 agen sedang menuju ke arahnya. Terjadi pengejaran yang sengit di atap dengan Trinity dan seorang agen yang mencoba untuk menangkapnya. Mereka melompat dari satu gedung ke gedung lainnya. Aksi mereka mengejutkan para polisi yang ada di belakang mereka. Trinity melakukan lompatan hebat untuk melewati gang dan masuk melalui jendela kecil. Dia akhirnya bisa lolos dari agen yang mengejarnya. Kemudian dia berhasil sampai ke bilik telepon umum di jalan raya untuk kabur ke dunia nyata. Ada sebuah truk sampah datang ke arahnya. Truk itu dikemudikan oleh agen Smith. Dia akan menabrakkan truk itu ke bilik telepon agar Trinity tidak bisa kabur ke dunia yang nyata. Telepon mulai berdering tanda operator siap untuk menjemputnya dari dalam Matrix. Trinity yang putus asa langsung masuk ke bilik telepon itu. Dan mengangkat panggilan telepon itu. Kemudian bilik itu ditabrak oleh agen Smith, yang membuat bilik telepon itu hancur. Tapi untungnya Trinity berhasil kabur ke dunianya sebelum bilik itu hancur ditabrak oleh agen Smith. Para agen tidak berhasil menangkap Trinity tapi mereka berhasil mengetahui nama dari target Trinity yaitu Neo. Ini adalah Thomas Anderson, yang diperankan oleh Keanu Reeves. Dia adalah seorang hacker. Dia sedang tidur di depan monitornya. Muncul pemberitahuan tentang perburuan seorang pria bernama Morpheus di layar monitornya saat dia sedang tertidur. Tiba-tiba layar Neo menjadi kosong dan muncul serangkaian pesan teks yang menyuruhnya untuk bangun. Lalu di layar juga tertulis The Matrix telah memilikimu. Dan dia diperintahkan untuk mengikuti kelinci putih. Kemudian teks di layar itu berubah. Tok-tok Neo. Saat dia membacanya, ketukan datang dari pintu apartemennya. Ternyata itu adalah sekelompok perampok dan Neo memberi mereka sebuah diselundupannya. You're my savior, man. Hallelujah. My own personal Jesus Christ. You get caught using that. Exist. Right. Something wrong, man? You look a little Confused. whiter than usual. It's the only way to fly. Kemudian pemimpin kelompok itu, Rafer, You need to unplug. memintanya untuk bergabung dengan mereka untuk bersenang-senang. Dan Neo pun bergabung dengan mereka karena dia melihat tato kelinci putih yang ada pada salah satu perempuan kelompok itu. Di bar, Neo berdiri sendiri menyendiri dari kelompok perampok yang terus berpesta.
Trinity kemudian datang mendekatinya dan memperkenalkan dirinya. Neo mengenali namanya, karena Trinity adalah seorang hacker terkenal yang telah memecahkan database IRS. Trinity kemudian memberitahu Neo bahwa dia dalam bahaya. Trinity memberitahu dia bahwa mereka selalu mengawasinya, dan tahu bahwa dia sedang mencari jawaban tentang Matrix. Di Metacortex, sebuah perusahaan perangkat lunak terkemuka. Neo sedang dimarahi oleh atasannya karena memiliki masalah dengan otoritas. Neo mendengarkan bosnya, tetapi perhatiannya tertuju pada orang-orang yang sedang membersihkan jendela kantor. Setelah itu dia kembali ke ruang kerjanya. Neo kemudian menerima paket atas namanya yaitu Thomas Anderson. Saat membuka paketnya, dia menemukan sebuah ponsel yang langsung berdering. Lalu dia mengangkat panggilan tersebut. Ternyata yang meneleponnya adalah Morpheus. Dia memberitahu Neo bahwa mereka kehabisan waktu dan akan datang untuknya. Morpheus menyuruhnya untuk perlahan melihat ke atas di bagian lift. Dia melihat agen Smith, Jones, dan Brown ada di sana. Mereka semua mencarinya. Salah satu agen bertanya kepada seorang wanita yang ada di sana dan wanita itu memberitahu para agen ruangan kerja Neo. Neo kemudian kabur dengan mengikuti perintah Morpheus. Dia diperintahkan kabur lewat perancah yang ada di luar gedung. Good. Now, outside, there's a scout. Karena dia takut jatuh dari atas gedung, dia memilih ditangkap oleh para agen. Saat di ruang interogasi, para agen memberitahu Neo bahwa mereka telah mengawasinya selama beberapa waktu. Mereka tahu bahwa Neo menjalani kehidupan ganda, yaitu satu sisi dia menjalani hidup sebagai Thomas Anderson, seorang insinyur perangkat lunak untuk perusahaan Metacortex, dan di sisi lain dia hidup sebagai Neo, seorang hacker yang bertanggung jawab atas kejahatan cyber yang telah dilakukannya. Agen Smith meminta Neo untuk membantu mereka menangkap Morpheus, yang dianggap sebagai teroris yang berbahaya. Neo kemudian memberi mereka jari tengah dan meminta sebuah telepon untuk melakukan panggilan. Individual. A man who calls himself whatever you think you know about this man. You disappoint me. You can't. Agen Smith bertanya pada Neo, apa gunanya panggilan telepon jika dia tidak dapat berbicara? Kemudian bibir Neo tiba-tiba menyatu. Neo menjadi panik. Dia kemudian dilempar ke meja interogasi oleh agen dan mereka kemudian menanamkan probe seperti serangga ke dalam perutnya. Alat itu berhasil masuk ke dalam tubuh Neo melalui pusarnya. Setelah itu Neo terbangun di tempat tidurnya sendiri, dengan asumsi bahwa itu semua adalah mimpi buruk. Dia kemudian ditelepon oleh Morpheus. Morpheus memberitahu Neo bahwa telepon itu telah disadap oleh para agen. Morpheus juga memberitahu Neo bahwa dia adalah satu-satunya harapan yang ada dan dia memerintahkan Neo untuk menemuinya di jembatan Adam Street. Di sana, dia dijemput oleh Trinity dan dua orang lainnya di dalam mobil. Mereka semua memakai lateks hitam. Seorang wanita duduk di kursi depan tiba-tiba menodongkan pistol ke arah Neo dan menyuruh Neo untuk melepas bajunya. Neo melepas bajunya. Kemudian Trinity menggunakan sebuah alat untuk melepaskan penyadap yang ada di dalam tubuh Neo. Penyadap itu diyakini Neo hanya bagian dari mimpi buruknya. Tetapi Trinity berhasil mengambil penyadap tersebut dan menjatuhkan penyadap itu ke jalan. You're gonna lose it. Jesus Christ, that thing's real! Trinity membawa Neo ke Morpheus. Ini
adalah Morpheus, yang diperankan oleh Lawrence Fishburne. Dia telah mencari Neo sepanjang hidupnya. Welcome, Neo. No. The honor is mine. Dia juga menjelaskan kepada Neo bahwa mereka sekarang ada di dalam Matrix. Realitas palsu yang telah dibangun bagi manusia untuk menyembunyikan kebenaran yang ada. Setiap orang di dunia ini adalah budak, terlahir dalam sistem perbudakan yang telah dibuat oleh kecerdasan buatan. I know exactly what you mean. Let me tell you why you're here. Kemudian Morpheus mengulurkan 2 pil. Di telapak tangan kirinya ada pil biru. Jika Neo mengambilnya, dia akan bangun di tempat tidurnya dan menjalani aktivitas seperti biasa di dalam Matrix. Dunia buatan yang menipu banyak manusia, tetapi jika dia mengambil pil merah yang ada di tangan kanan Morpheus, maka Neo akan bangun dari mimpinya selama ini dan tinggal di dunia yang sebenarnya. Neo memutuskan untuk mengambil pil merah dan segera menelannya. Saat kru Morpheus lainnya mengikatnya di kursi, Neo diberitahu bahwa pil yang dia minum adalah bagian dari program yang digunakan untuk mengganggu sinyal pembawa input dan output program Matrix. Neo kemudian melihat ke cermin pecah yang ada di sebelahnya dan secara ajaib cermin pecah tersebut bisa memperbaiki dirinya sendiri. Saat Neo menyentuh permukaan cermin itu, cairan perak itu menempel pada jarinya dan mulai menyelimuti kulitnya hingga masuk ke dalam mulutnya. Hal tersebut membuat Neo pingsan. APOC, location. This can't be. Be what? Be real? Let's go. Location. Targeting almost there. He's going into arrest. Now, Tank. Dia kemudian terbangun di dalam polong embrio merah muda yang membentang dari sisi kolom. Ini adalah bagian dari pembangkit listrik milik kecerdasan buatan yang menjadikan manusia sebagai sumber daya mereka. Neo terbangun dalam keadaan botak dan telanjang, dengan kabel hitam yang ada di tenggorokannya, tulang punggungnya, dan sebagian besar kabel menempel pada tubuhnya. Dia menemukan polongnya terbuka dan dia dikelilingi banyak menara-menara polong seperti miliknya. Semuanya berisi tubuh yang dijadikan sebagai baterai. Tiba-tiba datang sebuah robot perawat yang melayang dan langsung mencengkeram lehernya. Kabel yang ada di lehernya dilepas oleh robot tersebut. Setelah kabel yang ada di lehernya terlepas, semua kabel yang ada di tubuhnya ikut terlepas. Dan Neo disiram ke bawah tabung ke dalam genangan air kotor di bawah. Tepat saat dia akan tenggelam dalam kotoran, sebuah hovercraft muncul di atasnya dan langsung mengangkatnya. Dia kemudian dibawa ke dalam ruang kargo, dan Neo menemukan dirinya dikelilingi oleh kru Morpheus lagi. Neo kemudian sadar dan langsung diobati oleh para kru menggunakan pengobatan akupuntur. Neo akhirnya bangun dengan pakaian lengkap. Setelah itu dia melepaskan konektor yang tertanam dalam lengannya dan meraih soket besar di belakang lehernya. Ketika Morpheus masuk ke ruangan, dia menjelaskan bahwa sekarang adalah tahun 2199. Dan di dunia Matrix, tempat Neo tinggal, sebelum dia disadarkan, adalah tahun 1999. Kemudian Morpheus mengajak Neo berkeliling di kapalnya. Nebukadnezar adalah sebuah hovercraft tua yang dibangun pada tahun 2069. Neo kemudian diperkenalkan ke kru Morpheus lainnya yaitu Trinity, Apo, Chipper, dua bersaudara Anthony Ray Parker, dan Moss. Morpheus lalu menunjukkan kepada Neo apa itu Matrix. Neo kemudian diperintahkan duduk di sebuah kursi dan Trinity mengikatnya. Lalu sebuah probe panjang dimasukkan ke soket di bagian belakang lehernya Neo. Seketika, Neo terbangun di dunia serba putih. Dia berada di konstruk
sebuah platform buatan yang digunakan Morpheus dan timnya untuk mempersiapkan manusia yang baru dibebaskan untuk menghadapi dunia Matrix. Soket yang ada di lengan dan leher Neo menghilang. Dan dia kini memiliki rambut seperti di dunia Matrix. Morpheus mengatakan kepada Neo, bahwa apa yang ada pada dirinya sekarang adalah citra diri. Sisa proyeksi mental dari diri digitalnya. Dia kemudian meminta Neo untuk duduk di sofa. See, then real is simply electrical signals. This is the world. How do you define real? This isn't real. What is real? How, if you're talking about what you can feel, what you can smell, you can taste and Morpheus menunjukkan gambar sebuah kota modern, dan menjelaskan bahwa ini adalah kota yang selama ini Neo kenal. Kota ini hanya sebagai bagian dari simulasi neural dan interaktif yang disebut Matrix. Morpheus kemudian menunjukkan Neo dunia sebagaimana yang benar-benar ada pada saat ini. Dunianya hancur, sunyi, hangus, bangunan terbengkalai, tanah hitam, dan langit yang diselimuti asap merah. Morpheus memberitahu Neo, bahwa pada suatu titik di awal abad ke-21, semua umat manusia bersatu untuk merayakan lahirnya kecerdasan buatan. Kesadaran tunggal yang melahirkan seluruh ras mesin yang memperbudak manusia. Morpheus menjelaskan bahwa seseorang telah memulai perang. Dan tidak ada yang tahu siapa yang memulai perang tersebut. Tetapi diketahui bahwa umat manusia sengaja menutupi langit dengan asap. Mencoba untuk menghilangkan mesin tenaga surya yang membutuhkan cahaya matahari sebagai sumber dayanya. Tetapi, para mesin melawan dan beralih menjadikan manusia sebagai sumber tenaga mereka. Morpheus selanjutnya menjelaskan bahwa tubuh manusia menyediakan lebih banyak listrik daripada baterai 120 volt. Dan lebih dari 25 kBTU dalam panas tubuh. fields with my own us. Fields where human beings are no longer born. Morpheus kemudian menunjukkan ladang manusia, di mana mesin menumbuhkan manusia, menghubungkannya ke saluran daya, dan menyimpan manusia di dalam polong lalu memberi mereka makan dengan sisa-sisa manusia lain yang telah dicairkan. Matrix hanya dunia mimpi yang dibuat oleh komputer untuk menjaga manusia tetap terkendali. Untuk mengubah manusia menjadi sumber daya berupa baterai berlapis tembaga. Neo menolak informasi ini. Dia meminta untuk dibebasan dari konstruksi. No. I don't believe it. It's not possible. Let me out! Let me out! I wanna... Dia kembali ke kursi di hovercraft. Dan para kru menarik konektor yang ada di belakang lehernya. Dia kemudian muntah di lantai dan pingsan. Saat Neo terbangun di tempat tidurnya, Morpheus ada di sampingnya, dan dia meminta maaf kepada Neo karena melanggar aturan utama. Setelah usia tertentu di Matrix, orang tidak dibolehkan dibawa keluar dari simulakrum mereka. Tetapi Morpheus menjelaskan dia harus mengeluarkan Neo. Karena ketika Matrix dibuat, ada seorang pria yang lahir di dalamnya yang bisa menciptakan realitasnya sendiri di dalamnya. Pria inilah yang membebaskan Morpheus dan yang lainnya. Ketika pria itu meninggal, Oracle meramalkan bahwa dia akan kembali dalam bentuk lain. Dan bahwa kembalinya pria ini akan berarti kehancuran Matrix. Selama Matrix ada, umat manusia akan terus hidup berpuas diri di dalamnya dan dunia tidak akan pernah bisa bebas. Keesokan harinya, Neo memulai pelatihannya. Tank adalah operatornya. Tank dan saudaranya Dozer adalah 100% murni manusia yang lahir di dunia nyata. Tank menjelaskan Zion adalah kota manusia terakhir yang terkubur jauh di dalam bumi dekat inti untuk mendapatkan kehangatan. Tank kemudian mengikat Neo kembali ke kursi check-in, melewati beberapa program pendahuluan dan memuatnya dengan pelatihan tempur. Dimulai dengan Jiu-Jitsu, Neo kemudian dikejutkan oleh kekuatan pengetahuan yang mengalir ke dalam dirinya. Bukan hanya itu saja, Neo juga diberi serangkaian teknik seni bela diri lain, termasuk Kempo, Taekwondo, tinju mabuk, dan Kungfu. Morpheus dan Tank kagum pada kemampuan Neo yang mampu mencerna banyak informasi. Dan Morpheus ingin menguji Neo. I know Kung Fu. Morpheus dan Neo berdiri dalam program pelatihan. Program memiliki aturan, seperti gravitasi, tetapi seperti di banyak program di komputer,
Beberapa aturan bisa dibengkokkan sementara yang lain dapat dilanggar. Morpheus meminta Neo untuk memukulnya jika dia bisa. Mereka bertarung dengan Neo menyerang secara mengesankan, tetapi Morpheus dengan mudah menangkis. Kru lainnya berkumpul di sekitar monitor untuk menonton pertarungan.